Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba. Terkait dampak dari kebakaran hutan selama musim kemarau di Kabupaten Waikanan memang menimbulkan asap, tapi ini masih tingkat yang masih bisa ditolerir. Artinya kondisi ini tetap perlu kita antisipasi kepada seluruh anak-anak didik kita yang berada di Kabupaten Waikanan. Kita memanfaatkan data satelit yang berasal dari satelit NASA itu kan setiap sehari itu bisa dua kali kita update informasinya, bisa dipantau melalui peringatan dini di IG-nya BPBD Provinsi Lampung, titik-titik mana yang setiap kurang lebih 8 jam ya akan ada update tersendiri. Itulah di antara informasi akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadier, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari stasiun produksi Waikanan. Wai besai wai umpun mula jadi Waikanan Igo pakuan khatu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan menghimbau para siswa untuk menggunakan masker selama musim kemarau untuk mengantisipasi paparan debu dan asap kebakaran hutan. Langkah pencegahan ini diperkuat melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menerbitkan surat edaran ke sekolah-sekolah demi menekan risiko penyakit ISPA. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan. Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau siswa menggunakan masker selama musim kemarau. Imbauan tersebut untuk mengantisipasi dampak asap kebakaran hutan dan debu. Kepala BPBD Waikanan Supriyanto kepada RRI mengatakan asap akibat kebakaran hutan masih dalam tingkat yang dapat ditoleransi. Namun kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi khususnya bagi anak-anak sekolah. Menurutnya musim kemarau tidak hanya berdampak pada munculnya asap kebakaran hutan. Kondisi jalan yang masih berupa tanah juga meningkatkan paparan debu bagi masyarakat. Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan. Koordinasi tersebut untuk mendorong penerbitan surat edaran kepada sekolah. Surat edaran tersebut nantinya berisi imbauan kepada sekolah dan siswa menggunakan masker. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain masker, BPBD juga mengimbau siswa membawa tumbler berisi air minum dari rumah. Menurut Supriyanto, kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga kebersihan air dan mencegah risiko diare. BPBD juga mendorong penerapan satuan pendidikan aman bencana di lingkungan sekolah. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat bencana. Terkait dampak dari kebakaran hutan selama musim kemarau di Kabupaten Waikanan memang menimbulkan asap, tapi ini masih tingkat yang masih bisa ditolerir. Artinya kondisi ini tetap perlu kita antisipasi kepada seluruh anak-anak didik kita yang berada di Kabupaten Waikanan. Dan kemarau ini tidak hanya berdampak pada timbulnya asap, juga debu ya di jalan-jalan yang masih tanah. Tentu kami juga sebagai pihak yang mengkoordinir terkait kebencanaan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan untuk melakukan ke dinas agar dinas melakukan himbauan, membuat surat edaran himbauan kepada sekolah dan murid-murid untuk menggunakan masker, menghindari penyakit ISPA karena asap dan debu. Kedua juga kita berharap ada himbauan untuk membawa tumbler untuk menghindari diare karena air yang dibawa dari rumah insya Allah lebih bersih. Kemudian kami juga sudah menghimbau kepada Dinas Pendidikan untuk kita menyiapkan satuan pendidikan aman bencana apabila ada kedaruratan bencana yang berada di sekolah. Ini tentu bisa melakukan antisipasi. Dan di beberapa sekolah juga sudah kami adakan simulasi
tinggi untuk kedaruratan bencana. Lebih lanjutnya, sejumlah sekolah di Waikanan telah mendapatkan simulasi kedaruratan bencana. BPBD juga membuat video edukasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga di lingkungan sekolah. Dirinya berharap langkah tersebut dapat memperkuat kesiapan sekolah menghadapi berbagai potensi bencana. Edukasi dan simulasi dinilai penting agar warga sekolah memahami tindakan saat terjadi keadaan darurat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, berikutnya dari Waikanan, kami menuju ke RRI Sungai Liat. Paparan asap karhutlah mengintai kelompok rentan, anak-anak hingga lansia. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko paparan yang terjadi. Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat melaporkan. Baik pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi ancaman serius yang tak hanya menyisakan persoalan api serta kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Asap karhutla, paparan panas hingga menurunnya jarak pandang menjadi rangkaian ancaman yang berdampak langsung sebagai kondisi darurat bagi pemerintah guna melakukan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengendalian risiko. Walaupun di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut Dr. Ahli Media PKM Sungai Liat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Dr. Aditya Narudita menyebut, kejadian karhutla belum separah daerah lain, tetapi kewaspadaan sudah mesti ditingkatkan sejalan dengan penanganan kebakaran itu sendiri. Alhamdulillah Bangka kayaknya untuk kebakaran hutan nggak terlalu. Memang yang darurat tentunya asap pembakaran itu melepaskan zat berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, furan, atau berbagai partikel halus yang paparan itu tentunya akan beresiko untuk terjadinya gangguan pernapasan akut, batuk, sesak nafas, kadang hingga mata kita tuh perih kayak gitu. Ia menjelaskan kelompok rentan menjadi perhatian utama anak-anak, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan dan jantung, bahkan semakin kompleks ketika bersamaan dengan kekeringan yang mempengaruhi kualitas air bersih. Dengan kondisi ini, ia meminta masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar jika kualitas udara memburuk, gunakan masker saat keluar rumah, perbanyak minum air putih, hingga menjaga kualitas udara di dalam rumah dengan menutup jendela saat udara di luar terasa pekat. Berdasarkan data dari Damkar Satpol PP Kabupaten Bangka, bahwa kejadian karhutla telah mencapai 200 lebih titik dengan total luasan yang terbakar mencapai 300-an lebih yang terjadi dalam periode Januari hingga Agustus 2026. Hal itu disampaikan langsung PLT Kabid Damkar Satpol PP Bangka, Rudi Ardiansa. Kurang lebih, tapi kita belum selesai rekap semuanya lah 300 lebih hektar. Kalau untuk titiknya itu udah mencapai 200 lebih titik api. Jadi kebakaran ini yang dimulai paling banyak tuh dari mulai bulan 6 Juni kemarin. Itu setiap hari itu laporan kebakaran tuh pasti ada lagi jedah gitu ya. Kondisi cuaca panas dengan vegetasi yang kering semakin membuat potensi rentan kebakaran sehingga memicu runtutan kejadian karhutla di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pendengar, dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takut Raja. Berikut ini kita akan dengarkan ragam tanggapan masyarakat di Jambi terkait waspada dampak kabut asap terhadap anak yang dihimpun reporter RRI Jambi, Rizky Amalia. Saya sebagai orang tua tentu khawatir ya dengan kondisi kabut asap sekarang ini, karena kan anak-anak itu lebih rentan terhadap gangguan pernafasan. Jadi untuk antisipasi kami mengurangi aktivitas anak-anak di luar rumah, terus kalau keluar juga pakai masker. Mudah-mudahan kondisi udara segera membaik ya, supaya kita semua bisa kembali beraktivitas dengan aman. Ya, kalau menurut saya sih antisipasi karhutla ataupun kabut asap ini untuk bagi anak-anak sangat penting ya, karena memang apalagi ini terkait pernapasan kan, anak-anak juga sekolah. Nah itu kalau bisa anak-anak orang tuanya lah yang menyuruh
atau memaksimalkan untuk anaknya menggunakan masker saat sekolah, ataupun kalau misalnya sudah semakin parah ya mungkin kabut asapnya, ya mungkin sekolah juga mengambil kebijakan untuk meliburkan sementara anak-anak sekolah itu agar terhindarlah dari infeksi saluran pernapasan akut atau hal sebagainya yang tidak diinginkan. Terima kasih. Nama saya Dian. Yang disebabkan dari kabut asap bisa kita minimalisir dengan menggunakan masker saat pergi keluar. Kemudian dengan mengkonsumsi air putih yang banyak dan kalau perlu minum suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Menurut tanggapan saya, kita memang harus waspada terhadap penyakit akibat kabut asap karena dapat menyebabkan gangguan pernapasan, batuk dan iritasi mata. Untuk mencegahnya, biasanya menggunakan masker ketika keluar rumah dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di rumah ketika udara sedang buruk. Baik, mereka dari Jambi, kita merujuk ke RRI Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Seperti apa dampak kesehatan pada anak-anak akibat asap karhutla? Kita akan dengarkan wawancara Nova Ariana bersama Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Idai Sumsel, Dr. Julius Anhar. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan ya dokter ya. Ini kan asap karhutla sudah semakin memasuki wilayah Kota Palembang ya. Meski dalam masih kategori tidak sehat ya atau di PM 2,5 kita masih di zona kuning. Tapi sebenarnya tidak sehat ini sudah berbahaya ya dokter ya, khususnya juga bagi anak-anak. Mungkin dokter secara umum seperti apa dok bahaya dari asap kebakaran hutan dan lahan? Saya rasa kan kita kan bernapas menghirup udara dan partikel-partikel asap itu ikut masuk ke dalam paru-paru. Itu partikel tidak sehat ya. Baik. Jadi akan berefek macam di paru-parunya. Sorry dokter, tadi agak terputus-putus. Jadi intinya akan sangat berdampak pada yang paling mendekat itu adalah sesak napas ya dokter ya? Ya, itu gejalanya sesak napas. Tadi dokter mengatakan apa dokter? Asap karhutla itu mengandung partikel ya? Jadi partikel-partikel akibat pembakaran ya. Misalnya kan kayu atau daunnya dibakar kan jadi karbon, jadi hitam ya. Iya. Zat lain juga ada, mungkin zat yang sifat sudah terbakar ya. Tentu kan itu ada ukuran-ukurannya kan, yang halus sampai ke dalam paru-paru. Nah dokter, sebenarnya bagaimana dengan kondisi tubuh kita yang lain dokter, seperti daya pikir apa untuk anak-anak ini ya dokter ya, apa fisik dari anak tersebut dokter kalau sering terpapar asap seperti itu? Ya jelas kalau cuma sebentar ya tidak ya. Oke. Jadi kalau sampai itu efeknya lebih berat ya, tentu untuk jangka panjang tidak baik untuk sistem pernapasan terutama paru-paru anak. Kita kan nanti akan bereaksi kan, terhadap apa yang dihirupnya. Jadi terjadi lainnya ke depan, kita nggak tahu. Jadi kanker, kita nggak tahu juga ini apa yang terjadi. Jelas udara yang tidak baik itu akan berakibat merusak sistem saluran kita dan paru-paru juga semuanya. Jadi kualitas udara yang kita hirupkan juga tidak bagus. Dan tubuh kita butuh oksigen. Oksigen sangat penting untuk kita hidup. Dokter, sudah mulai terasa belum dokter? Dokter sendiri kondisi kualitas udara di Palembang ini dokter? Kalau saya kan kebetulan penyakit asma ya. Iya. Untuk saya sendiri sih belum sih, karena saya tinggal di Kenten agak ke laut itu kayaknya ada sih terasa pagi asap ya. Iya. Tidak terasa betul. Kata teman di kota katanya terasa katanya. Iya dokter, karena beberapa dari indeks dari Kementerian Lingkungan sejak sepekan terakhir pun kita sudah di antara hitungan PM 2,5 itu di kategori tidak sehat dokter. Oh iya. Iya, baik dokter, jadi himbauan dokter nih untuk khususnya untuk anak-anak nih dokter, selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan, apa yang harus dilakukan anak-anak di musim asap karhutla saat ini dokter? Karena katanya ini masih belum puncaknya dokter, puncak musim kemarau. Ya, jadi anjuran saya adalah mengurangi aktivitas di luar rumah ya, dan juga mungkin pada suatu saat mungkin kegiatan belajar mengajar juga dibatasi untuk pergi ke sekolah mungkin ya. Oke. Itu tergantung pemerintah ya. Mungkin belajar
daring gitu ya. Oke. Kemudian banyak minum air putih yang jelas, makanan-makanan yang sehat ya, karena makanan sehat juga meningkatkan kekebalan tubuh kita, ya. Nah, jadi kalau keluar rumah pun terpaksa mungkin perlu memakai masker, saya rasa begitu. Siap. Ya. Baik, dokter. Terima kasih statementnya untuk RRI, Dr. Julius Ansar, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan. Terima kasih ya dokter ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Berikutnya dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir di seluruh kabupaten kota di Lampung. Laporan Galih Prihantoro, RRI Bandung, RRI Bandar Lampung, maksud kami sore hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir seluruh kabupaten kota di Lampung. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan pemantauan hotspot dilakukan dengan memanfaatkan data satelit yang berasal dari NASA. Informasi tersebut diperbarui secara berkala untuk mengetahui pergerakan maupun kemunculan titik panas baru di berbagai wilayah. Menurut Rudi, informasi mengenai titik panas tersebut dapat dipantau masyarakat melalui sistem peringatan dini yang disebarluaskan BPBD Lampung melalui akun Instagram resminya. Pembaruan informasi hotspot dilakukan secara berkala. Dengan demikian, lokasi titik panas yang terpantau dapat berubah mengikuti hasil pembacaan satelit dan kemunculan hotspot baru. Rudi menjelaskan perubahan lokasi hotspot bukan berarti titik api berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, namun perubahan tersebut terjadi karena setiap putaran satelit akan menghasilkan pembaruan data berdasarkan titik panas yang terdeteksi. Kita memanfaatkan data satelit yang berasal dari satelit NASA itu kan setiap sehari itu bisa dua kali kita update informasinya, bisa dipantau melalui peringatan dini di IG-nya BPBD Provinsi Lampung, titik-titik mana yang setiap kurang lebih 8 jam ya akan ada update tersendiri. Bisa dari kanan pindah ke Tulang Bawang, pindah ke Lampung Timur, pindah ke Lampung Tengah, nanti bisa dilihat teman-teman bisa mengakses IG-nya BPBD Provinsi Lampung. Jadi titik-titik itu setiap putaran satelit itu akan berubah dengan sendirinya, tergantung dengan munculnya hotspot yang baru. Selain memantau hotspot, BPBD Lampung juga mencatat kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah. Berdasarkan analis tenaga ahli Pusdal Ops BPBD Lampung, laporan mengenai kekeringan diterima hampir setiap hari dari berbagai kabupaten kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena cuaca kering dapat meningkatkan potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan, khususnya ketika terdapat titik panas yang terdeteksi di sejumlah wilayah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung. Jam buku rimba buah lalu di belakang ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda bangka. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia meminta jaringan penyelundupan timah di Babel diusut tuntas dari hulu hingga hilir. Selengkapnya akan disampaikan Arif Juliantoro melaporkan dari RRI SP Belitung. Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Polhukam RI meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan di balik penyelundupan 75,7 ton pasir timah ilegal asal Bangka Belitung yang diduga akan dikirim ke negara Malaysia. Staf ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Agung Muhammad Kencana mengatakan, pengungkapan kasus tersebut tidak cukup hanya dengan mengamankan barang bukti dan terduga pelaku di lapangan.
Menurutnya, aparat perlu menelusuri asal-usul pasir timah hingga pihak yang menguasai barang tersebut. Agung menilai penelusuran juga harus dilakukan terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Hal ini penting agar proses hukum tidak hanya menyasar pelaku operasional, tetapi juga mengungkapkan pihak yang berperan sebagai pengendali, pemodal, penampung maupun penerima manfaat. Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaku operasional di lapangan, tetapi juga dapat mengungkap pihak yang menjadi pengendali, pemodal, penampung, maupun penerima manfaat. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang memberikan fasilitas atau melakukan pembiaran, maka proses hukum harus dikembangkan sesuai alat bukti yang ditemukan. Sebelumnya, tim gabungan Satgasus Timah Pusintel AL Sintel Sektor 3 dan Lanal Babel menggagalkan upaya penyeludupan 75,7 ton pasir timah. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan 1 unit truk Hino dan 4 orang terduga pelaku. Berdasarkan perhitungan sementara, aktivitas tersebut diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara mencapai 76,04 miliar. Pemerintah selanjutnya akan memperkuat sinergi TNI Polri, Kejaksaan, Kementerian SDM, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengawasi pergerakan mineral dari hingga hilir. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Arif Julianto melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Baik, bergerak dari Belitung, kami sekarang merujuk ke RRI Bengkulu. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabah Penanjung Tebing. Karhutla memicu kabut asap. Warga diminta untuk waspada terhadap kesehatan. Sengkapnya akan dilaporkan reporter Anggrid Nardianto dari RRI Bengkulu. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah terjadi menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Warga pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk akibat paparan asap. Warga Kota Bengkulu, Riri Tri Alvini mengatakan, kabut asap tidak baik bagi kesehatan karena dapat memicu batuk dan kesulitan bernafas, khususnya pada anak-anak. Kabut asap itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi untuk anak-anak. Asap itu bisa membuat batuk, bisa sulit bernapas juga. Jadi kalau ada kabut asap, kita sebaiknya memakai masker kalau lagi di luar rumah. Dan juga kalau untuk bermain, anak-anak di luar rumah itu jangan terlalu lama. Kita juga harus menjaga lingkungannya supaya tidak membakar sampah sembarangan. Sementara itu, perawat dari RSHD Kota Bengkulu, Nurse Oktariansah Escape mengatakan, paparan kabut asap dapat menimbulkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Selain itu, kabut asap juga dapat meningkatkan resiko ISPA, memicu kekambuhan asma dan penyakit paru, hingga mengganggu fungsi pernapasan, jantung, serta pembuluh darah dalam jangka panjang. Dampak dari kabut asap bagi kesehatan meliputi iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau disebut sebagai ISPA, kekambuhan gejala asma, serta penyakit paru obstruktif kronis atau sebagai PPOK, hingga gangguan pernapasan, fungsi jantung, dan pembuluh darah dalam jangka panjang. Masyarakat diharapkan segera mengambil langkah pencegahan apabila terjadi kabut asap dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi paparan asap, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Upaya pencegahan karhutla juga perlu dilakukan bersama dengan menjaga lingkungan dan menghindari tindakan pembakaran yang dapat memperburuk kualitas udara. Dari Bengkulu, Anggrid Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bengkulu menuju ke Sungai Penuh. Lahan
persawahan warga Desa Kototuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan akibat musim kemarau panjang. Lapor akan disampaikan Asep Sanjaya dari SP Sungai Penuh. Lahan persawahan warga Desa Kototuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan. Kondisi ini terjadi akibat musim kemarau panjang yang membuat lahan pertanian warga kekurangan pasokan air. Persawahan di wilayah tersebut merupakan lahan tada hujan yang hanya mengandalkan curah hujan karena belum memiliki jaringan irigasi. Salah seorang warga, Kamil Waton, mengatakan kemarau panjang membuat lahan persawahan yang sudah ditanami padi mulai ditumbuhi rumput liar. Kondisi ini memaksa dirinya kembali mencangkul dan membersihkan lahan agar tanaman padi tetap bisa tumbuh. Menurutnya, jika kemarau terus berlangsung, tanaman padi terancam gagal panen karena kekurangan air. Ini kami garap lebih kurang 6 bulan kekeringan. Ya kekeringan ya. Hanya ngandal kata hujan. Sejak awal menggarap sudah kering, Pak ya? Oh iya, mulai menggarap sampai sekarang ini kering. Ya begitulah. Ya kalau musim kering gini ya hasilnya jauh daripada yang kita harap. Apalagi banjir itu susah. Ada habisnya. Kalau banjir tidak bisa digarap, Pak ya? Oh, kalau banjir tidak bisa digarap. Iya, betul. Di sisi lain, lahan tersebut justru hanya bisa digarap saat musim kemarau. Sebab ketika hujan terus-menerus terjadi, lahan persawahan akan kembali terendam banjir. Warga berharap kondisi cuaca segera berubah agar persawahan mereka kembali mendapatkan pasokan air yang cukup dan hasil panen tetap terjaga. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan. Dikenal kau kayangan budaya dengan semboyan terkenal. Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kaur beserta pengurus Kuarcap menyambut kehadiran peserta Jambore Nasional yang tiba kembali di Kabupaten Kaur. Laporan akan disampaikan Rohil Minata dari SP Bintuhan. Kita sesama dan sampai diakui. Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Pramuka Kaur menyambut kehadiran para peserta Jambore Nasional Jamnas setelah mengikuti kegiatan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Upacara penyambutan ini untuk memberikan apresiasi kepada perwakilan Kaur dalam ajang nasional tersebut. Dalam kesempatan itu, Kuarcap Kaur Abdul Hamid SPDI mengucapkan rasa terima kasih kepada para peserta, pendamping dan juga ofisial atas dedikasinya pada ajang Jamnas kali ini. Abdul Hamid menyampaikan rasa bangganya atas kedisiplinan dan semangat juang yang ditunjukkan oleh seluruh anggota kontingen selama berada di Buperta Cibubur. Ia menilai bahwa keikutsertaan dalam ajang nasional tersebut telah memberikan pengalaman berharga serta melatih kemandirian para kader pramuka daerah. Melalui kegiatan ini, mental dan karakter generasi muda Kabupaten Kaur diharapkan menjadi lebih tangguh serta siap menghadapi tantangan masa depan. Resmi oleh pemerintah daerah, hari ini kami juga mengembalikan kalian kepada orang tua kalian masing-masing, ke gugus tugas masing-masing, ke sekolah masing-masing. Artinya sampai tadi ya jangan sampai dilupakan, berbagilah pengalaman, berbagilah ilmu yang telah kalian dapatkan selama mengikuti Jamnas pada teman-teman semua. Kontingen Kuarcap 0706 Kaur yang berjumlah 50 orang ini telah sukses membawa misi penting daerah di kancah nasional. Selama perhelatan berlangsung, mereka tidak hanya fokus pada materi kepramukaan, tetapi juga aktif mempromosikan potensi seni dan budaya khas Kaur. Penampilan mereka dalam parade kolene tongkat pada pembukaan Jamnas ke-12 menuai banyak pujian dari kontingen daerah lain. Pemerintah Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan gerakan pramuka di tingkat lokal. Keberhasilan ini akan dijadikan barometer untuk meningkatkan kualitas pelatihan bagi gugus depan di setiap kecamatan. Upacara penyambutan ditutup dengan penyerahan kembali bendera kontingen dari pimpinan rombongan kepada Ketua Kuarcap Kaur. Suasana haru dan hikmat menyelimuti halaman sekretariat saat seluruh peserta bersalaman dengan jajaran pengurus Kuarcap serta orang tua yang menjemput. Momentum ini menjadi tonggak sejarah baru bagi kemajuan kepanduan di bumi se-Asia sehijian. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
Laporan dari Bintuan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 24 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.